Memaski PHP banget, baru muncul, kenapa menghilang lagi? Nah, ini kita lagi bikin bakso pakai tahu, nyicil untuk stok jualan aku ya, Bun. Ini review jujur banget, Bun. Sayangnya kita tidak order lagi, tidak cukup enak untuk order lagi. Hai Bun, welcome back. Oke, ini Mama Husky akhirnya muncul lagi setelah seminggu lebih menghilang. Kenapa? Karena kecapean. Banyak sakit, 2 kali kena flu ya, 2 minggu berturut-turut gitu. Jadi nggak bisa jualan Bun. Karena anak-anak juga pada ikutan sakit. Kan kemarin aku udah sempat update ya, yang aku bikin bubur ayam. Itu udah mendingan tuh. Berapa hari kemudian sakit lagi saya Bun, seminggu lebih ngedrop. Dan kita tadinya juga mau nengokin baby, punya ponakan, kakak Hasya sama adik Kian punya sepupu. Terus kita pending karena harus kitanya sembuh dulu gitu ya. Tapi sekarang aku insya Allah perlahan comeback. Ini aku lagi sibuk di dapur jam 8 malam. Dan kita lagi ngapain? Nah, ini kita lagi bikin bakso pakai tahu ya. Tapi tadi tuh aku udah setengah jalan ya. Jadi ini aku bikin tahunya diisiin sama bakso. Memang sih ini rencananya aku mau ngundang teman-teman aku, tapi kalau ada lebihnya nanti aku sambil nyicil untuk stok jualan aku ya Bun. Tuh, lihat. Ini taruh dulu karena tahunya udah hampir beres sih, tinggal adonan baksonya ini yang kita cetak. Aku juga hati-hati banget buat ngerekamnya karena vlog terakhir itu salah mode jadi slow motion ya. Ini beneran deh, kayak jadi pemula lagi bikin YouTube-nya gitu Bun ya. Jadi amatir gitu, banyak salah-salah, clumsy saya. Sebenarnya tuh tahunya dari tahu apa ya? Tahu putih gitu Bun, tahu Cina kalau kita mah di Indonesia gitu ya. Terus aku goreng, aku deep fried, baru dia jadi garing gini Bun gitu. Nah sekarang aku tinggal isiin aja. Ini aku nggak berbagi resep ya, karena aku nggak bikin videonya dari awal. Tadi juga cuman kepikiran, daripada aku nanti dicariin nih sama bunda-bunda online, kayak Memaski PHP banget, baru muncul, kenapa menghilang lagi gitu. Tenang Bun, terkendali, semuanya aman insya Allah. Hanya saja saya lagi banyak huru hara dengan virus-virus musim dingin gitu ya. Walaupun aku udah olahraga, udah minum vitamin gitu, tetap aja kalau badannya capek ya capek gitu Bun. Ditambah ya banyak begadang masih ya kadang, soalnya adekian masih bangun-bangun gitu loh kalau malam. Jadi itu mempengaruhi kualitas tidur. Dan kalau kualitas tidurnya hancur, itu juga bikin badan kita gampang sakit kalau untuk saya gitu ya Bun. Nah, di sini aku mau bacain evaluasi. Evaluasi apa Mama Husky? Evaluasi review para tetangga saya. Karena aku juga lagi berhenti jualan makanan deh ya, lagi sakit gitu. Terus kayak udah mau tahun baru ntar dulu deh. Bismillah nih, awal tahun semangat lagi gitu kan. Lihat dong Bun ya, ini tuh semerah ini adonannya karena memang ini daging fresh ya, 100% halal Bun. Aku belinya di tukang daging muslim gitu ya, khusus orang Turki Bun yang jual. Jadi 100% halal. Dan kalau aku boleh bocorin ini resep aku ya, ini aku cuman pakai tapiokanya nih. Sorry ya nunduk-nunduk so kameranya pendek. Coba pakai tapiokanya itu ya, per daging adonannya 500 gram aku pakai tapiokanya 2 sendok makan aja. Jadi ini full daging ya, kalian bisa lihat sendiri adonan dagingnya tuh benar-benar pinky gitu. Yang ini kita mau cetak sebagai bakso. Paling malesnya ya itu bagian nyetak gini, kenapa?
Karena tangannya, apalagi kalau sambil bikin video ya bun, tangannya lengket. Astagfirullahaladzim ya, Masya Allah. Mama, kijk hoe ver ik al ben. Wat. Wow. Wat is dat? Wat is nu? Baso, dit zou je maakt baso. Oke bun, nah jadi kenapa kemarin Mama Husky menghilang 2 minggu lebih, karena memang ya lagi capek banget seperti yang aku bilang ya. Terus perasaan aku tuh ya naik turun untuk mulai jualan masakan lagi, karena ternyata setelah aku vakum 2 tahun lebih, kan terakhir aku masih jualan itu sebelum rumah aku direnovasi ya, yang lantai ini. Dan itu tuh kejadiannya sebelum hamil Kian. Aku masih aktif jualan walaupun itu bukan bener-bener sama tetangga Belanda, tapi untuk aku kirim-kirim kan. Nah, ternyata setelah aku vakum hampir 3 tahun ya, karena kan hamil tuh 9 bulan. Terus sekarang Kian umurnya udah, ada lagi main Lego. Hati-hati ya sayang, bikin kincir angin. Kian umurnya bulan depan hampir 2 tahun ya. Jadi gimana ya, merintisnya bisa dibilang dari nol lagi gitu bun. Baik itu merintis dalam artian untuk cari customer, apalagi customer orang Belanda, itu ternyata lumayan susah. Karena dulu kan aku pakai apps. Nah 2 minggu lalu aku juga udah WhatsApp ya adminnya, aku bilang kalau ada lansia yang bisa aku masakin, tolong hubungin aku bilang gitu kan. Terus mereka bilang, oh ya coba kamu cari aja di appsnya, ada nggak yang di lokasi kamu. Padahal berapa bulan sebelumnya itu mereka tuh hubungin aku gitu. Dan aku juga ada pengalaman yang kurang enak tentang kemarin pas aku jualan masakan. Jadi kan ada tuh yang pertama kali order langsung 4 porsi. Nah aku kan WhatsApp lagi ya, karena dia bilang nextnya kamu masak apa. Aku bilang masak soto. Terus aku WhatsApp lagi pas aku mau masak soto, aku bilang hey kamu jadi order nggak gitu. Kalau iya aku mau siapin porsi ekstra buat kamu gitu kan. Terus namanya orang Belanda tuh memang direct ya, tapi kadang aku masih nggak bisa membedakan antara direct atau to the point dan juga kasar. Nah jadi orang ini yang bikin aku sempat down juga. Orang ini bilang dia bilang pakai bahasa Belanda ya. Thank you. Dia sama kakak lagi mainan Lego. Kata dia, hai Nanda, ini review jujur banget bun. Sayangnya kita tidak order lagi. Kita rasa makanan kamu oke, tapi tidak cukup enak untuk order lagi. Anyway, terima kasih dan sukses ya masaknya gitu. Kayak ya namanya jualan makanan itu kan selera ya. Tapi aku langsung pada saat itu kemarin tuh langsung mikir kayak what did I wrong gitu. Apa yang salah dengan aku gitu kan. Aku masak mungkin udah ratusan porsi kalau dihitung dari zaman dulu, bahkan mungkin udah tembus 1000 kali ya. Karena aku udah masak tuh ya semenjak aku pindah ke sini, ini udah tahun ke-8. Dan aku hampir gak pernah, justru ini yang pertama yang ngekomplain makanannya katanya gak cukup enak. Bahkan makanan yang aku masakin buat mertuaku aja, yang mereka udah orang-orang Belanda yang udah tua gitu ya, mereka tuh suka gitu. Jadi aku kayak cukup sedih. Tapi ya udah akhirnya makanya kemarin ada waktu 2 minggu buat aku kayak berpikir gimana caranya aku make up
my mind lagi gitu ya, dan physically secara tenaga terus juga mentally, jadi bener-bener harus kuat mental untuk kita jualan masakan. Nah, kalau review-review yang lain ada juga yang dari tetangga sebelah, dia bilang, aku cari namanya dulu ya, pakai bahasa Belanda juga ya. Hai Nanda, makasih ya untuk makanannya, mereka enak banget, mereka maksudnya makanannya enak banget. Ayammu itu rasanya sama kayak masakan keluargaku. Nah kebetulan kan dia memang punya background orang Indonesia gitu, buyutnya gitu ya. Aku kangen itu makanannya, tapi aku juga pengen lebih ada bersaus untuk ayam dan rendang, karena sempat aku kasih rendang juga ya. Terus dia bilang aku mau order ya 2 porsi, dia bilang gitu. Nah terus habis itu juga ada yang dari teman-temanku yang orang Indonesia, mereka bilang makasih ya bun, sotonya enak, kata dia gitu. Terus yang orang Indonesia sih rata-rata mereka selalu suka gitu makan aku, tapi memang customer Belanda ini apalagi yang mereka tidak terbiasa makan masakan Asia ya, atau apalagi Indonesia kan banyak rempah-rempahnya gitu, itu beberapa buat mereka tuh kayak terlalu tajam gitu, apalagi terlalu pedas. Makanya aku tuh harus main aman banget. Kalau untuk makanan orang Indonesia nggak apa-apa, ada sambal-sambalnya, ada pedas-pedasnya, walaupun juga standar pedas aku tuh udah berubah ya daripada waktu aku di Indonesia gitu, karena aku nggak makan cabai tuh semasif dulu gitu ya, kayak setiap hari harus sambelan gitu. Nah kalau untuk orang Belanda itu harus hati-hati banget, pedasnya tuh cuma bisa pedas rempah, lada, nggak bisa yang cabai, apalagi cabai rawit ya bun, ya bisa-bisa mereka sakit perut gitu. Jadi begitulah kenapa kemarin aku ya break 2 mingguan lebih gitu, karena harus penyesuaian mental dan fisik, dan masih cari-cari customer juga ya. Aku lagi cari cara gimana caranya aku bisa jualan lagi tapi yang orang di sekitar sini gitu. Memang susah merintisnya. Dan untuk makanan yang dikirim aku juga masih menunggu salju ini selesai bun. Ini katanya bakal semingguan salju, karena dia bakalan mempengaruhi juga untuk transportasi ya, di jalan banyak yang mobil terguling gitu-gitu ya, jadi masih tidak kondusif lah. Dan sambil aku juga building up, sambil aku juga siapin, kemarin tuh aku siapin yang aku bikin bakso itu, aku siapin beberapa stok di rumah juga, harus hitung-hitung juga dengan harga terbaru jualannya gimana. Jadi kayak masih banyak banget di otak aku yang belum bisa langsung brek dar jualan gitu pun. So semoga kalian bisa mengerti kenapa kemarin Mama Aski ngambil libur hampir 3 minggu ya, 2 minggu lebih, dan sekarang baru mulai aktif lagi di YouTube. Dan selamat tahun baru 2026, semoga kita semua semangat lagi. Yang mau slow down ya slow down aja, nggak apa-apa, aku juga gitu. Aku cuma dengerin apa kata badan aku. Kalau badan aku udah kecapean, karena punya 2 anak itu sangat berbeda dengan punya 1 anak ya, apalagi tidak ada bantuan seperti asisten rumah tangga ataupun juga yang bantuin jaga anak secara reguler setiap hari gitu, dan anak-anakku juga nggak ke daycare gitu ya. Jadi hanya mengandalkan kekompakan antara suami istri gitu bun. Thanks for watching, dan nextnya aku coba jualan apa, kalian kasih ide dong di bawah biar aku juga bisa dapat inspirasi dari komentar teman-teman di rumah. Bye bye, assalamualaikum. Laparnya tuh kayak sampai lemes gitu. Jalanan putih semua.